Jual beli logam mulia sebenarnya itu ada potongannya nggak sih? Dan gimana cara hitung potongannya? Penasaran? Gimana cara hitung potongannya? Yuk sama-sama kita bahas. Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Mas bersama saya Willy. Di video kali ini kita akan bahas beli dan jual logam mulia sebenarnya ada potongannya atau enggak sih? Jadi pertanyaan ini sering banget ditanyain sama customer-customer yang datang ke toko saya. Kok kalau misalnya kita beli logam mulia itu ada potongannya nggak sih? Terus kalau misalnya saya jawab ada, potongannya berapa? Nah, kenapa bisa terjadi kayak banyak orang yang nggak tahu bahwa logam mulia ini ada potongannya. Jadi sebelum kita jawab itu dulu, kita harus tahu dulu bahwa fenomena yang terjadi, kebanyakan orang di Indonesia ini nabung emasnya itu berupa perhiasan emas. Nah, kebanyakan untuk toko emas yang menjual kadar muda, itu harga terimanya itu sesuai surat. Jadi kalau misalnya belinya 1 juta, terus dijual 5 atau 10 tahun lagi, itu sesuai surat aja, jadi harganya nggak ikut naik, tinggal dikurangin potongan aja. Nah, kalau misalnya di perhiasan emas kan enak ya, misalnya potongan segram 20.000, jadi kalau misalnya kapanpun dijual, ya dari harga surat potongan 20.000 gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat logam mulia, ini nggak bisa dipatoknya seperti itu ya guys ya, jadi nggak bisa misalnya kita beli 1 gram, 1.200.000 gitu. Terus kalau misalnya kita mau jual potongan 30.000 atau 40.000 gitu. Nggak bisa kayak gitu. Karena hitungannya itu berbeda sama hitungan perhiasan emas. Jadi kamu mesti tahu dulu kalau misalnya jual dan beli logam mulia itu hitungannya beda. Nah, tapi Bang, saya pernah beli logam mulia dan pas dijual itu nggak kena potongan, malah untung. Nah, ini harus kita bedah nih ya dan kita lurusin. Nggak mungkin kalau misalnya kita beli dan jual logam mulia itu nggak ada potongannya. Potongan pasti selalu ada karena itu adalah untung si toko. Nah, tapi kenapa kakak ini bisa kejadian seperti ini? Kita beli logam mulia misalnya 10 juta, terus dijual harganya 11 juta. Artinya kita untung dong 1 juta dan nggak kena potongan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena harga emas naik lebih dari potongannya. Misalnya nih, kita beli logam mulia di hari ini 10 juta gitu ya. Kalau misalnya kita jual lagi ini logam mulia, itu pasti di buyback dengan harga di bawah 10 juta. Karena ada spread atau potongannya. Nah, karena jual dan beli logam mulia itu harganya sesuai pasaran, otomatis kalau misalnya harga emas naik, harga logam mulia ini juga ikut naik. Nah, kenaikan harga emas inilah yang membuat si kakak ini pas jual logam mulia itu nggak kena potongan, malahan untung. Karena harga emasnya naik lebih dari potongannya. Jadi kuncinya ada di situ ya. Harga emas naik lebih dari potongannya. Sehingga si kakak ini bisa untung saat jual logam mulia. Nih, kalau nggak percaya saya kasih unjuk. Ini ada harga beli di website logammulia.com untuk kepingan antam 10 gram. Kalau misalnya kita beli hari ini di tanggal 6 Mei 2024, itu harga belinya di 12.595.000. Kalau misalnya dijual di hari ini juga, itu diterimanya di 12.030.000. Ini belum dipotong PPh dan juga materai ya. Artinya kalau misalnya kita beli dan jual logam mulia ini di hari yang sama, itu pasti ada potongannya, ada selisihnya. Itulah yang membuat kita rugi dari kalau misalnya jual dan beli emas dalam jangka waktu yang pendek. Tapi kalau misalnya kita bisa lebih matang dalam finansial, terus kebutuhan kita atau dana darurat kita lebih bisa disiapin, terus juga kita bisa simpen emas dalam jangka waktu yang panjang, minimal 5 tahun, itu biasanya kenaikan harga emas akan melebihi dari potongannya, sehingga kita bisa untung dari investasi emas. Kesimpulannya, Bang, jadi sebenarnya gimana sih caranya kita hitung potongan dari produk logam mulia? Produk logam mulia ini berbeda sama perhiasan emas ya guys. Jadi kalau misalnya perhiasan emas kita dibiasakan potongan 30.000 per gram atau potongan 10%. Itu langsung tertera di surat dan gampang banget ngitungnya. Logam mulia ini produk yang berbeda dari perhiasan emas dan kita nggak bisa ngitung potongannya secara pasti. Jadi kalau misalnya ada orang yang ke toko dan nanya ke saya, berapa potongan dari produk logam mulia, itu agak sulit dijawab. Beda gramasi aja bisa beda juga potongannya. Karena makin besar gramasi, makin kecil juga potongannya.
Jadi yang harus kita tahu di sini adalah kalau misalnya kita mau investasi emas dan untung dari investasi emas, itu kita harus pilih logam mulia karena memang harga terimanya itu sesuai pasaran. Nah, kalau misalnya sesuai pasaran, otomatis kita harus tunggu dulu nih kalau misalnya harga emas itu naik lebih dari potongannya, itu baru kita bisa untung. Jadi, kalau misalnya kita beli logam mulia dan berharap kita bisa untung dalam jangka waktu yang super pendek, 1 minggu ataupun 1 bulan, itu kayaknya hampir mustahil deh. Karena jual dan beli logam mulia itu ada potongannya. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, apakah kalian udah paham dengan sistem potongan khusus produk emas logam mulia ini? Atau mungkin kalian masih punya pertanyaan terkait logam mulia? Boleh ya share di kolom komentar. Oke guys, itu tadi video saya tentang gimana sih sistem potongan dari logam mulia. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.